Pemberontakan di Madiun terjadi pada 18 September 1948, melibatkan sejumlah partai dan organisasi berhaluan kiri kontra pemerintah Indonesia Soekarno-Hatta, seperti PKI atau FDR, Front Demokrasi Rakyat, PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan lain-lain. Lalu, mengapa peristiwa itu terjadi? Apa tujuannya? Bersama saya di Talvlog, pemberontakan PKI di Madiun 1948. Dalam buku Orang-orang di Kiri Jalan karya Suhogi, peristiwa ini bermula ketika Kabinet Hatta melakukan rekonstruksi dan rekonsiliasi terhadap kabinet sebelumnya. Amir Syarifuddin sebagai kepala pemerintahan, ia dilengsarkan karena dianggap gagal dalam perjanjian Renville dengan Belanda. Perjanjian Renville merupakan penyelesaian dari perjanjian Linggarjati tahun 1946 mengenai batas-batas wilayah Indonesia dengan Belanda. Dan adapun di antara isi perjanjian Renville adalah disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda, di mana Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia, dan juga menarik mundur para TNI yang menduduki Jawa Timur dan Barat. Sejumlah sumber yang dihimpun, tujuan pemberontakan ini berakhir pada satu semangat perebutan kekuasaan atas Soekarno-Hatta. Dalam buku Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia, buah tangan A.H. Nasution menerangkan bahwa ada setidaknya 5 tujuan pemberontakan di Madiun 1948. Pertama, pasukan pro PKI Musso ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Kedua, Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Ketiga, Solo dijadikan Wild West atau pengalih perhatian. Keempat, selain tentara resmi, dibuat juga tentara-tentara ilegal. Dan kelima, mengadakan demonstrasi besar-besaran, bahkan gunakan kekerasan jika diperlukan. Francesco Gouda, dalam bukunya yang kontroversial berjudul Indonesia Merdeka Karena Amerika, PKI bersama kelompok Warok dari Ponorogo menentang pemerintahan RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta. PKI AKFDR, pimpinan Musso menguasai Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan ini tentu saja memakan banyak korban, baik itu dari tubuh pemerintah seperti Gubernur Jawa Timur R.M. Arisurdjo dan Dr. Mawardi dan lain-lain, maupun di kalangan PKI sendiri. Aidit, yang kelak mengganti seniornya Musso memimpin PKI, mengatakan bahwa sesungguhnya ada peran Kabinet Hatta dalam peristiwa tersebut berkaitan dengan diculik dan matinya beberapa anggota PKI. Hal ini ia ungkapkan dalam bukunya berjudul Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948, Peristiwa Sumatera 1956. Lalu, untuk mencegah pemberontakan ini semakin meluas, pemerintah Indonesia pada 20 September 1948 mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Diketahui, pemimpin PKI kala itu, Musso, berakhir bengis. Ia tertangkap dan dijatuhi hukuman terberat setelah tertangkap dalam pelariannya di Sumoroto, bagian barat Ponorogo. Sekian dari saya, sampai jumpa pada bagian ketiga.